Bismillah. الحمد لله الذي فضلنا بشهر رجب وهو الذي اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم المجتبى المؤيد. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على من ترجى به شفاعته يوم المآب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Tidak ada keuntungan melainkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kerugian melainkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Di dalamnya terkandung banyak makna yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah istimewa untuk baginda Rasul tercintanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi secara fisik spiritual pada suatu malam yang di kemudian hari dikenal dalam sejarah umat manusia sebagai Isra dan Mi'raj. Seperti telah masyhur diceritakan bahwa di antara kejadian-kejadian istimewa yang terjadi pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perjalanan Mi'raj dimulai adalah pembedahan hati oleh malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Untuk selanjutnya dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali dan diisinya hati mulia itu dengan hikmah dan iman. Proses pembedahan pada bagian awal dilakukan sebelum memasuki inti cerita perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk selanjutnya diteruskan menuju hingga Sidratul Muntaha. Inilah yang menjadi fokus khutbah kali ini. Mengapa hati yang dibedah dan dibersihkan? Kenapa bukan usus atau ginjal yang mempunyai peran penting dalam metabolisme tubuh yang secara biologis lebih kotor dan selalu bersinggungan dengan makanan? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam kejadian ini terdapat hikmah yang sangat dalam. Semakin tinggi kadar kepandaian spiritual seorang manusia, akan makin dalam ia memaknai sebuah hikmah. Namun sebagian seseorang yang minim pengetahuan, khatib hanya dapat mengingatkan beberapa hal di balik kejadian tersebut yang mungkin telah banyak dipahami tapi sering diabaikan dan dilupakan. Hati adalah hal terpenting dalam diri manusia. Hati sebagai pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan. Bagaikan pilot hati mengarahkan kehidupan spiritual manusia, dan kualitas spiritual itu secara langsung turut menentukan dan mempengaruhi laku sikap sosial seseorang. Karena itu di sebuah hadis yang sangat masyhur dikatakan, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh
fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Yang artinya sesungguhnya di dalam hati tubuh seorang terdapat segumpal daging. Apabila gumpalan itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Namun jika gumpalan itu jelek, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ingatlah, gumpalan itu adalah hati. Hadis ini disepakati oleh ulama ahli hadis tentang kesahihannya. Tampak sudah jelaslah betapa penting posisi hati bagi tubuh dan diri manusia. Sebuah peribahasa Arab mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh, fa idza saluhal al-qalb saluhat ar-ra'yah wa idza fasada fasadat kulluh. Hati bagaikan raja dan bala tentaranya adalah anggota tubuh manusia. Jikalau baik sang hati, maka baiklah rakyatnya. Namun jika rusak sang hati, maka rusaklah segalanya. Dengan demikian, apa yang terjadi pada diri baginda Rasulullah SAW adalah simbol bagi umatnya bahwa hati adalah perkara yang paling penting untuk dirawat, mengalahkan berbagai anggota lainnya. Menyehatkan hati dan meriasnya jauh lebih penting daripada merias wajah, bersolek tubuh, bahkan lebih penting daripada mengasah otak. Inilah yang sering kita lupakan. Hati kerap tidak lagi menjadi panglima dalam kehidupan ini. Sejak lama kedudukannya telah digantikan oleh otak yang mengandalkan logika dan rasio. Padahal berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran sumbernya adalah hati, bukan otak. Karena itu tidak salah apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, istafti al-qalbak walau aftauka wa aftauka wa aftauka, yang artinya mintalah petunjuk pada hati kecilmu, walaupun mereka orang-orang memberikan petunjuk padamu, walaupun mereka memberikan petunjuk padamu, walaupun mereka memberikan petunjuk padamu. Hati membawa kita kepada kebaikan universal, sedangkan otak hanya akan mengantarkan kita kepada kebaikan parsial. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, terjaga dari salah dan dosa, meski tanpa dibedah dan dicuci hatinya oleh para malaikat, oleh malaikat Israel maupun malaikat Jibril. Beliau adalah orang yang terjaga dari salah dan dosa, meski tanpa dibedah dan dicuci hatinya oleh malaikat tadi. Lantas bagaimanakah dengan kita? Bagaimana merawat hati kita dan menghiasi agar tetap jernih dan mampu menjadi pelita bagi diri dan tubuh ini? Agar selalu terawat, hindarkanlah hati kita dari 4 perkara, yakni perkara riya, ujub, takabur, serta hasad. Pertama, perkara atau sifat riya. Riya adalah sifat pamer. Riya menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan cara melakukan ibadah dan amal. Dengan kata lain, sifat riya selalu saja mengajak manusia untuk mencari modus dalam setiap kelakuan dan amalnya. Kedua, yaitu sifat ujub. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, ujub adalah sifat merasa iri, serba berkecukupan dan berbangga hati atas nikmat yang ada, dan lupa jika kelak akan sirna. Ujub merupakan induk dari sifat takabur. Bedanya, sifat takabur berdampak pada pihak yang ditakaburi, sedangkan ujub terbatas pada diri perilaku sendiri. Yang ketiga adalah sifat takabur. Takabur adalah merasa dirinya lebih sempurna dari yang lainnya. Kesombongan adalah kemaksiatan pertama yang dilakukan oleh makhluknya, yakni iblis laknatullah alaih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongannya iblis laknatullah alaih, Allah Subhanahu wa taala usir iblis dari surga ke dunia. Yang keempat adalah sifat hasud atau dengki. Dalam kitab Risalah Kusyairiyah, orang dengki adalah orang yang tak beriman, sebab dia tidak merasa puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sementara ulama yang lain berpendapat orang yang dengki adalah orang yang selalu ingkar karena tidak rela orang lain mendapatkan kenikmatan.
Indikasi dari sifat dengki adalah menipu apabila di hadapan orang lain, mengumpat apabila orang lain telah pergi, dan mencaci maki apabila manusia tak kunjung tiba pada orang lain tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara menghiasi hati? Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berpesan dalam kitab Mizanul Amal bahwa hendaknya hati kita harus dihiasi dan dirawat dengan 4 induk kesolehan. Yang pertama yakni hikmah atau kebijaksanaan. Yang kedua iffah yang artinya kesederhanaan. Yang ketiga syaja'ah yang artinya keberanian. Yang keempat adalah yang artinya keadilan. Beliau menjelaskan bahwa kerelaan memaafkan orang yang telah menzoliminya adalah kesabaran dan keberanian syaja'ah yang sempurna. Kesempurnaan iffah terlihat dengan kemauan untuk tetap memberi pada orang yang berbuat kikir terhadapnya. Sedangkan kesediaan untuk tetap menjalin silaturahim terhadap orang yang sudah memutuskan tali persaudaraan adalah wujud dari ihsan yang sempurna. Demikian, semoga kita semua dapat menarik hikmah dari bulan Rajab ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail membedah dada dan mencuci hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan karena di hati baginda Rasul terdapat kotoran, bukan, karena beliau berstatus maksum alias terjaga dari dosa dan maksiat. Namun semua itu adalah perlambang bagi kita selaku umatnya bahwa membersihkan, merawat dan menghias hati adalah pekerjaan utama yang harus didahulukan dari yang lainnya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pembedahan dan pencucian hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau melakukan Mi'raj, sebelum beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, sebelum beliau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ورضي الله تعالى عن كل الصحابه اجمعين. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارضوا عنا وهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.